dumadi bukane kang wiworo pekan demi pekan telah berlalu, bahkan bulan demi bulan telah terlewatkan. Raden Mas Tejoningrat pun berharap-harap cemas menunggu terjadinya peristiwa yang sangat diharapkannya. Trunojoyo telah berangkat ke Madura bersama keluarga dan pasukan pendukungnya untuk membangun kekuatan bagi perjuangan tersebut. Rupanya kedatangan rombongan dari Kajoran itu pun mendapat sambutan baik dari Kawula Madura. Kedatangannya dianggap sebagai harapan baru bagi mereka yang merasa hidupnya semakin tertekan dengan pemerintahan Adipati Cakraningrat II. Kepulangannya benar-benar dielu-elukan oleh segenap kawula yang haus dan rindu akan kebebasan hidup. Trunajaya datang, Trunajaya datang, Trunajaya pulang. Demikian teriak banyak orang yang menunggu kedatangan pemuda itu di jalan-jalan yang kemungkinan dilalui oleh rombongannya. Lelaki, perempuan, tua, muda, bahkan anak-anak dalam gendongan ibunya pun turut serta diajak ke jalanan demi melihat sosok orang yang dinantikan sebagai pembebas Madura dari cengkerama kekuatan Mataram. Sambil menunggu kedatangannya, beberapa orang tua saling bergumam sendiri untuk menceritakan sejarah Madura di masa silam sebagai selingan kenangan perjalanan hidup yang dialaminya. Siapa sebenarnya Trunajaya itu, guys? Tanya salah seorang anak muda belasan tahun kepada orang tua bertubuh hitam yang bertelanjang dada dengan kumis tebal dan rambut sudah memutih di sebelahnya. Meskipun wajahnya telah menua, namun ketegapan tubuhnya masih tampak untuk menunjukkan kegagahan di masa mudanya. Oh, Raden Trunajaya itu adalah putra Raden Demang Melayakusuma atau Pangeran Sampang ini tole. Dia dilahirkan di kampung Pababaran sana. Dia juga keturunan Kuda Manole, darah biru zaman Majapahit. Tetapi sejak bayi harus ikut orang tuanya ke Mataram karena Madura kalah perang dengan pasukan Sultan Agung. Kabarnya ketika dia masih anak-anak, sekitar umur 7 tahunan, sudah ditinggal mati oleh kedua orang tuanya. Hampir semua kerabat keluarganya dibunuh atas perintah Amangkurat Agung, raja pengganti Sultan Agung itu. Sejak kejadian itu, Raden Trunajaya diasuh dan dipelihara oleh pamannya, Raden Undakan, yang diangkat sebagai penguasa Madura sekarang ini. Tetapi kabarnya sewaktu muda dia hidup di Kajoran bersama Raden Ambalik, keturunan orang suci di daerah sana. Apakah pernah bertemu dengannya sebelum ini? Tanya anak muda tanggung itu lebih lanjut. Oh tidak, tetapi sewaktu terjadi peristiwa pembunuhan orang-orang Madura di Mataram itu, aku beruntung karena dapat lolos dan menyingkir pulang kembali ke Madura. Dengan kejadian yang mengerikan itu, maka aku pun memutuskan untuk berhenti menjadi prajurit.
Anak muda itu mengangguk-anggukkan kepala mendengar penuturannya. Matanya kemudian diarahkan mengikuti arah mata orang-orang yang lainnya ketika mereka berteriak ramai mengabarkan rombongan yang ditunggu-tunggu itu telah tampak dari kejauhan. Karena terlalu berdesakan untuk dapat berada di urutan paling depan bibir jalanan, maka orang tua itu menjadi tergeser oleh kerumunan banyak orang itu. Dia yang merasa tenaganya semakin lemah memilih untuk mundur dan duduk di sebuah emperan rumah di tepi jalan. Dia memilih untuk lebih asyik menikmati pengalaman masa lalunya sewaktu muda dan menjadi prajurit Madura. Kenangan pun terlintas ketika hidupnya berada dalam pusaran kekuasaan istana, baik di Madura maupun di Mataram. Sebenarnya keluhan kaula Madura terhadap pemerintahan Mataram sudah mulai muncul sejak awal pemerintahan Raden Praseno kembali ke Sampang untuk menjalankan tugas sebagai Adipati Madura dari Sultan Agung. Saat itu rakyat Madura menolak menjadi jajahan Mataram, tapi berkat kepandaiannya Raden Praseno berhasil mengubah pandangan mereka dan mau menerima pemerintahan Mataram. Pusat pemerintahan Madura itu berada di Madegan, Sampang, yang letaknya rapat tepat berada di tengah-tengah Pulau Madura. Daerah tersebut dianggap sangat memudahkan perhubungan pemerintahan Mataram di Madura, terutama sebagai upaya Sultan Agung dalam mempersatukan Jawa dan Madura pada saat itu. Pulau Madura sendiri diibaratkan seekor sapi, posisi kepala ada di Sumenep, dada di Pamekasan, perut di Sampang, dan bokong di Bangkalan. Sumenep sebagai kepala yang memiliki banyak tokoh penting. Demikian juga dengan Pamekasan dan Bangkalan yang memiliki tokoh penting untuk dapat dijadikan panutan dalam mengambil keputusan dalam situasi pertentangan antar warga Madura. Sedangkan Pamekasan dan Sampang yang tokohnya banyak dibawa ke Mataram memang sering bergejolak. Daerah perut sapi itu dipenuhi dengan godaan-godaan kepentingan untuk saling menguasai. Pada saat pemerintahan Raden Undakan atau Pangeran Cakarningrat II ini, pemerintahan pun sudah diwarnai pergolakan akibat ulah dan kepentingan Amangkurat Agung. Dalam menjalankan kebijakan pemerintahannya, Amangkurat Agung selalu dilandasi oleh hawa nafsu sehingga menimbulkan ketidakpuasan dari kaula maupun kerabat raja sendiri. Sebagai pemangku tahta tertinggi di Madura, Pangeran Cakarningrat II pun mempunyai sifat yang tidak jauh berbeda dengan Raja Mataram itu. Lamunan lelaki itu menjadi buyar saat orang-orang berlarian semakin berhimpitan di pinggir jalan ketika banyak yang berteriak bahwa orang yang ditunggu-tunggu mulai mendekat. Mau tidak mau, dia pun berdiri dan berusaha untuk melongok agar dapat melihat orang yang sedang dieluk-elukan oleh kaula Madura itu. Namun sejauh mata memandang, yang mampu dilihatnya hanyalah punggung orang-orang yang berhampuran rapat di depannya. Dia tetap berada di situ hingga orang-orang bubar kembali ke tempatnya semula setelah rombongan yang dinantinya telah hilang kembali dari pandangan. Kabarnya rombongan dari Kajoran itu untuk sementara waktu akan tinggal di Kadipaten Sampang, bermukim bersama Paman Trunojoyo
meskipun sebenarnya sejak lama kedua lelaki itu berselisih paham.